Kenapa? Itu kerjanya Fatihah melulu. Mau apa-apa Al-Fatihah. Selesai apa-apa Al-Fatihah. Kok kayak pemborong Fatihah? Fatihah itu Ummul Quran Sab'ul Mathani. Saripati seluruh Quran itu ada dalam Fatihah. Dari mulai Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu sifat Allah. Malik Yaumiddin itu sudah bicara kiamat. Iyyaka na'budu ibadah seluruh ibadah. Nasta'in seluruh doa. Ihdinas siratal mustaqim petunjuk. Jangan ke bawah Yahudi Nasrani ghairil maghdubi alaihim waladdallin beres. Oh, begitu. Dan dimohonkan kepada Allah agar pahala bacaan Fatihah itu disampaikan kepada nabi, para nabi, syuhada dan solihin dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka hati-hati. Jangan menganggap bahwa kalau ngomong ilah hadratin nabi, kalau baca Fatihah ilah hadrati itu dianggap kita yang kaya, mereka miskin. Mereka yang butuh, kita yang memberi. Mungkin kebanyakan orang berpikirnya begitu. Karena taunya ilah hadrati ketika kematian aja. Kalau orang tarekat ilah hadratinya sehari berapa puluh kali ilah hadrati melulu. Ini gimana? Bukan gimana-gimana. Ada dua kelas. Yang di ilah hadrati pakai i. Yang kita ilah hadratikan ada dua kelompok. Ada kelompok yang mereka butuh bantuan kita, ada kelompok yang kita butuh bantuan mereka. Kalau ke kelas nabi, syuhada, solihin, masyaikh dan lain sebagainya, kita yang perlu, kitalah yang sedang menjejalkan diri supaya ke bawah oleh mereka. Saya kira yang butuh bantuan dari kita ya kira-kira yang sama dengan kita aja, kelas kita. Karena itu mau apa-apa pakai ilah hadrati. Pertama alam nasroh insyirah. Kalau menurut petunjuk bukunya kedujuan berapa insyirah? 80. Bolehkah Pak Jajan mengamalkan khataman itu dengan tam? Silahkan. Sendiri boleh, berjamaah boleh. Tapi jangan memaksakan. Pangersa Abah tidak memerintahkan tapi tidak melarang. Jadi, yuk khataman pul yuk. Wah, Abah juga nggak merintah tapi tidak melarang. Kalau pangersa Abah memerintah semua murid harus begitu, orang sekarang kebanyakan orang males. Kalau suluh khataman 4 jam, mabok nanti jadi gondok, tungtungna punung tina dikir. Artinya mantan dikir nanti. Pensiunan. Kok berhenti belajar tarekat? Berat khatamannya, 4 jam. Luar biasa mujadid ini. Pangersa Abah bijaksananya luar biasa. Maka beliau pasang saja di bukunya jumlahnya sekian, tapi prakteknya kan 15 menit, yang 100 bikin 3. Insyirah alam nasroh 80 bikin 3. Ada apa di dalamnya? Dari mulai awal saya kupas sedikit. Alam nasroh syarhus sodri. Tadi seperti filmnya Pak Usu itu zikir pembuka dada. Artinya pembuka kalbu. Nasroh itu membukakan kalbu. Supaya kita lebih terbuka lagi kalbu. Lebih bercahaya lagi kalbunya. Wawadona an kawizrok, ampunan dosa. Menghilangkan beban-beban. Kedepannya innamal usri yusra. Hidup kita banyak usrinya. Banyak kesulitannya. Maka mengharapkan yusri. Makanya insyirah diambil menjadi amalan pokok dalam khatam. Ya. Oh begitu. Makanya tadi baiknya sambil merem lah. Tapi meremnya bukan ngantuk. Artinya merem tafakkur. Masya Allah. Buka maknanya. Bacaan boleh diketahui mananya bahkan bagus. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Terus alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Namamu diangkat ke tempat yang terhormat. Enggak harus jadi presiden semua. Dia harus jadi wali kota semua. Biar miskin tapi kalau akhlak bagus terhormat. Biar kaya kalau akhlak jelek tetap aja dijelekan orang. Ya hati-hati. Yang disebutkan warafa'na laka dzikrak bukan harus memiliki jabatan saja, tetapi terhormat. Dihormati orang. Jadi pembantu rumah tangga ketika baik dihormati. Baik. Innamal usri.
Fa innamal usri fa idza faragta. Kalau udah beres jangan bosenan, pansop maju lagi. Fa idza faragta farghab. Kalau sudah selesai kembali pada Allah. Harapan pada Allah. Jadi selain daripada lafadznya membawa barokah, maknanya masuk dalam diri kita. Maka dilanjutkan dengan al-ikhlas. Ikhlas itu menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Qul huwallahu ahad. Allah satu. Jangan ada Tuhan yang lain. Dalam diri kita banyak Tuhan yang lain. Bagi saya bantal aja bisa dipertuhan. Buktinya ketika harusnya saya bangun tahajud, malah saya tidur. Kan tadi saya ceritakan nih orang ini ya. Ketika saya pulang dari Cikatomas, saya yang nyupir, beliau duduk. Sampai di Ciceri, sama-sama mencari. Beliau cari sajadah, saya cari bantal. Ketika saya katakan, sholatnya wakil. Jangan diikuti itu sifat jelek saya. Karena sudah punya nyupiran tadi. Saya tidak bisa nyupir. Nah di situ. Jadi Allah Maha Adil. Nyupir dinilai, sholat dinilai. Jadi sarua. Ya sudah. Baik. Ya. Hadirin rahimakumullah. Al-ikhlas. Nyebut ahad itu mengahadiahkan. Menyatakan keesaan, mengusir segala sesuatu selain Allah. Allah itu ma'bud. Kita sering masih menghambakan diri pada orang lain. Bukan begini aja. Oh maliho, wahai berhala engkau Tuhanku. Ngomong gitu sih enggak. Tapi waktunya tahajud, saya tidur, maka saya dinilai sedang mempertuhan bantal. Nonton TV senang, sinetron senang, datang waktu sholat, nonton terus, maka TV sedang dipertuhan. Itu tidak qul huwallahu ahad. Maka dalam khataman ada qul huwallahu ahad. Allahus, segala keperluan menuju ke situ. Lam yalid tidak beranak, walam yulad tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufu, tidak ada kufu. Tidak ada yang menyamai. Ahadun satupun. Kenapa? Karena dia satu. Yaitu satu. Tidak ada duanya. Masuk kepada Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya. Siapa bilang saya katakan bahwa belajar tarekat harus meninggalkan ma'isyah, kehidupan, kesejahteraan duniawiyah. Tidak ada yang menyerang begitu. Itu ya qadiyal hajat. Ya Allah yang memenuhi segala keperluan. Kira-kira beras masuk keperluan enggak? Sendal, kolor, softtek, masuk. Peniti, cantel, brush, lipstick, kutang. Ini bukan porno, wong ngaji kok. Tusuk gigi, kebutuhan. Tusuk gigi, tusuk gigi, korek kuping. Korek upil, masuk ke hajat itu, mobil, masuk rumah, sawah, istri bagi yang belum punya, suami yang belum punya, hajat itu banyak. Dikira qadiyal hajat, kalau punya hajatan kenduri, bukan. Makanya kalau yang paham makna disuruh 100 pengen 1000. Tapi yang nggak mau punya makna diajak 30 aja pengen 3. Pengen cepat pindah kepada ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat, Gusti mobil abdi geus butut hayang ganti. Ya qadiyal hajat, Gusti sawah abdi seeutik. Allahumma ya qadiyal hajat, Gusti budak abdi rek kuliah. Allahumma ya tanpa batas. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah yang memenuhi segala keinginan. Sama aja dengan hajat. Tapi kafiyal muhimmat. Yang belum ke Mekah pengen ke Mekah. Sulit-sulit nyali doa ka Mekah. Eta geus doa ka Mekah. Ente mah teu nyaho. Baheula ana memeh sebelum kenal tarekat di sini saya pakai wirid-wirid yang lain dari guru yang lain. Setelah ada ini itu masuk itu.
Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah mungkin ada orang yang ingin mendengki saya, dafi'al baliyat. Hasad pada saya, dafi'al baliyat. Ingin membunuh saya, dafi'al baliyat. Tolak segala bahaya ya Allah. Mungkin besok saya harus tabrakan, ya dafi'al baliyat. Besok rumah saya mungkin harus terbakar, ya dafi'al baliyat. Mungkin besok gempa harus tertimpa kepada kampung saya, ya dafi'al baliyat. Buktinya kena juga sakit teh pakai doa kamu menhente. Hati-hati, saya keberatan kalau dia mengatakan Pak Jajan dafi'al baliyat katanya menjauhkan bahaya. Buktinya ada daerah Iwan yang kena gempa, segitu pakai doa. Kalau nggak pakai doa mungkin lebih dari itu. Ayo, ngomong apa? Pak Jajan kunut. Buktinya masjidnya retak. Segitu pakai kunut, kalau enggak roboh masjid saya. Ngomong apa sulitnya? Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ad darajat, ya Allah tingkatkan martabat. Tapi bahasanya tidak, ya Allah tingkatkan martabat kami. Sopannya torikot begitu. Gini ya, kita mau minta uang sama Kak siapa nih? Kak Asep, nah ini iya Asep tadi. Reset tadi neneangan. Kalau saya ngomong ke Asep, saya mau minta duit sebenarnya, tapi saya pakai bahasa lain, bahasa Sumir. Pak Asep luar biasa kayanya. Dan dermawan lagi Pak Asep ini loh. Pak Asep ini kaya dan dermawan. Pak Asep kaya banget deh dan dermawan. Kata Asep, lu sebenarnya mau apa? Enggak apa-apa, enggak. Cuma Pak Asep ini kaya dan dermawan. Allah, nih 2 juta. Ngerti ya? Ya Rafi'ad darajat kepada Allah itu begitu. Allahumma ya Rafi'ad darajat. Kamu minta? Enggak. Malu ya Allah, malu. Ya Rafi'ad darajat. Kamu ini maunya apa? Enggak apa-apa ya Allah, ya Rafi'ad darajat. Ku angkat martabatmu. Saya belajar dikir udah lama gak diangkat martabat. Siapa bilang? Tadi udah disebut. Sebelum belajar dikir dibimbing oleh Suryalaya, menyesal enggak kalau enggak sholat berjamaah? Sebelum. Nggak, bebas-bebas saja. Setelah belajar dikir, muncul rasa penyesalan. Sebelum belajar dikir, kalau nggak dikir pada sholat, enjoy aja. Setelah belajar dikir, aduh saya punya utang nih, habis duhur tadi belum dikir. Itu Rafi'ad darajat itu, martabatmu tinggi. Wala dzikrullahi akbar, dikir itu agung, ahli dikir itu agung. Anapun ternyata ada orang yang tidak mengagungkan ahli dikir karena dia belum tahu. Nabi Muhammad mulia, tapi Abu Jahal nggak seneng, tetap aja direndahkan, padahal mulia. Ya, urusannya urusan pemahaman. Allahumma ya dafi'al baliyat, terus Rafi'ad darajat. Allahumma ya syafi'al amrod. Rek ngaduakeun sorangan, mau mendoakan orang lain. Makanya kalau ada orang datang ke saya, Pak Jejen, mohon harus gimana kami menghadapi taman. Kok taman? Emang taman ada apa? Penyakit. Ya syafi'al amrod. Mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain. Saya bukan nyuruh Bapak untuk praktek klinik ya, praktek begitu, bukan. Tetapi nggak usah sulit. Dulu sebelum belajar dikir mungkin Anda belepotan. Ada orang yang berpenyakit lalu Anda bingung, gimana ya? Ini harus minta doa kepada siapa nih? Harus berobat kemana ya? Capek-capek Anda. Mau pakai air boleh, ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat 2 rakaat. Silakan. Zikir jahar dulu, zikir hopi, baca khotaman. Allahumma ya syafi'al amrod, Allahumma ya syafi'al amrod. Berikan air pada dia. Ternyata dia sembuh. Hati-hati, jangan. Hebat juga gue ya. Jangan. Syukur boleh, sombong jangan. Pokoknya mulai besok gue mau nyari pasien. Itu lain cerita. Itu di luar tanggung jawab pabrik ya. Itu oknum sendiri. Begitu Pak. Jadi Pak Jejen, saya sebodoh begini boleh mendoakan orang? Boleh. Wong Allah gak nanya bodoh pintar kalau soal berdoa. Ya, gak nanya bodoh pintar. Ya, Allahumma apa tadi? Ya syafi'al amrod. Itu pengobatan. Gak apa-apa ya saya menjelaskan begini. Sudah. Oh, sudah. Habis kalau nggak dijelasin kamu nggak tahu. Dijelasin nanti salah arah. Hati-hati. Itu bonusnya. Pengarsa Abah pada suatu waktu
usul sama almarhum. Kata Abah kepada saya, Abah, gimana saya mah belum mampu. Katanya suka banyak orang yang membawa air, minta doa. Kata pengarsa Abah, berdua, bukan di forum ini. Kata Abah, saya kan belum mampu, Abah. Ari maneh, kumaha pamikiranana? Kata Abah sepuh. Ari maneh kumaha pamikiranana? Eta tengelingan deuleu urang keur poho, Allah ngutus jelema menguasai. Jadi dikir pan urang. Itu. Indonesianya. Gimana kamu pemikirannya? Pengersa Abah sepuh kepada Abah. Jadi Abah Abah merasa tidak mampu. banyak yang bawa air, Abah lapor sama Abah sepuh, kata pengarsa Abah Anom kepada almarhum. Abah gimana ini? Suka banyak orang yang membawa air minta doa. Saya mah belum mampu. Gimana kamu pemikirannya? Itu memperingati kamu. Kamu lagi lupa. Allah ngutus orang bawa air. Kan kamu jadi dikir, kata Abah. Tidak mampu gimana? Kata begitu. Maka jangan akhirnya. Tuh, jadinya saya tidak begitu. Tidak senior jadinya. Jadi begitu Pak kalau pakai tarekat. Jadi peringatan. Peringatan. Membawa air, orang bawa air. Jangan berpikir, wow tamu saya banyak lihat. Bukan, makin banyak orang yang akan mengingatkan kita karena kita jago lupa. Alhamdulillah, banyak yang memperingati. Begitu. Paham Bung? Haha, enaknya terikat. Jauh-jauh coba, misalnya dari Tulung Agung. Bah, ini istri saya mau melahirkan. Dari Tulung Agung. Lagi di Cipularang. Istri saya sudah di rumah sakit, udah pembukaan sekian tapi belum juga. Wah, nyebutnya Abah lagi. Abah terserah. Bageun bae. Tenan naon? Tadi titah ya, saya tidak nyuruh dia. Ya, kalau ada nyebut Bah Gaos, Bah Jajan itu mah haki-haki aja. Ya. Kadang orang suka jadi opini gini-ginian loh. Iya. Terus ada airnya kata saya, ada airnya. Siapkan airnya. Ada Bah. Udah. Saya berdoa pakai ini. Deketin air berdoa. Ya doanya dari beliau yang melahirkan. Falyanzurul insan mimma khuliqa min dafik yakhruju min sulatarin. Falyanzurul insan mimma khuliqa min dafik yakhruju min sul. Dari beliau 5 kali dibaca ke air itu. Sudah minumkan kata saya. Dari Cipularang ke Tulung Agung kan. Kan nyantel kan. Enggak, dari Tulung Agung memperingati saya lagi lupa di mobil. Si Somad nyupir saya lagi lupa, kering telepon kan. Jadi suruh doa kan. Jadi nyantel Robi toh ke Abah. Ingat doanya dari Abah surat At-Tariq. Falyanzuril insan mimma khuliqa min dafik yakhruju min sulb. Itu cepat itu 5 menit subhanallah. Alhamdulillah Abah anak saya udah keluar. Jadi peringatan. Itu bukan senior, peringatan. Itu. Jadi sebenarnya kalau sebelum belajar tarekat kita mesti mencari ingin bisa anu pakai ini, ingin bisa anu pakai hizib ini, ingin bisa anu pakai hizib ini, spesial. Kalau setelah punya torikot itu segala-galanya. Silahkan dipakai, kamu ndak usah minder, tapi jangan sombong. Jangan saya emang nggak bisa apa-apa. Seumur gitu jadi bisa terus-terusan. Bisa. Buktikan aja. Ternyata Allah kabulkan. Ya syukur istilahnya kita berdoa wali lewat. Yang punya karomat beliau bukan kita. Itulah Robito. Orang yang belajar tarekat nggak pernah merasa mampu. Nggak pernah. Boleh antara ikhwan silahkan. Nggak harus wakil talqin. Nggak harus senior-senioran. Ya. Istri, bapak atau saudara mau melahirkan, bapak jangan bingung, gelapakan, panik, malah bawa seeng segala rupa. Kalau kah ngeper di hari, kau selain murid dikir wae ente. Wudu, sholat 2 rakaat, dikirlah anda. Mau mendoakan langsung pakai air boleh, nggak pakai air nggak apa-apa. Sambungkan tuh, begitu. Kalau tadi kita bicara soal dakwah, itu yang saya sebut sebenarnya.
Tidak bermaksud menyanjung-nyanjung. Anda walaupun Anda bukan penceramah, walaupun Anda bukan ahli kitab, tapi Anda bisa lebih tajam daripada orang yang berdalil. Saya bertanggung jawab ngomong begini, Pak, bertanggung jawab. Jadi umpama kalau pakai orang ini senang mabuk, lalu datang kiai menasihati si pemabuk. Pak, jangan begitu. Innamal khamru wal maisiru. Dalil. Sebenarnya berbahaya. Berbahaya, jadi jangan lagi meminum hal-hal seperti itu. Ya, bisa ngangguk, bisa marah. Kata bapak, aduh saya mah bicara begitu nggak sanggup. Wudu, sholat, dikir. La ilaha illallah. Nurullah, cahaya Allah terkena pada cermin kalbu Anda. Hati-hati, tadi saya sampaikan, kalbu bukan daging hati, kalbu bukan daging jantung. Tapi kalbu adalah dimensi abstrak, bagian batiniah dalam diri manusia. No, naik, no, cepat, no. Tong perlu dititah, cu. Tuh, kan tadi sudah saya sampaikan. Kalbu bukan daging hati yang tadi. Sebelumnya. Kalbu bukan daging hati, kalbu bukan jantung. Ini saya sebut, boleh sebut, dengan tidak bermaksud merendahkan. Kekurang pahaman dunia. Kalau disebut kekeliruan nanti saya terlalu depan. Ya kalau mau sadar keliru, syukurlah. Karena ada hadis, inna fi jasad ibni adam la mudghah idza soluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau diingatlah dalam dadamu ada segumpal daging. Dia baik semua baik, dia buruk semua buruk. Dialah kalbu. Stop sampai di situ. Orang berpikir, kalau disebut dalam diri kita ada segumpal daging, kira-kira daging yang mana? Maka kita memberi nama daging yang mana itu? Daging yang sebelah kanan itu adalah daging hati. Itu yang sering disebut kalbu-kalbu daging hati itu. Pantas orang gak tertarik untuk mencari guru hati, untuk mencari ilmu hati, wong hatinya gituan. Idul Fitri ada yang bikin sambal goreng hati, tapi gak ada yang bikin sambal goreng kalbu. Bener. Ayo, mana orang Jawa Timur, orang Kalimantan? Apa pernah di Kalimantan, sana Banjarmasin bikin sambal goreng kalbu? Nggak ada. Katanya kalbu itu hati, di situ aja udah bingung. Kalbu bukan daging hati. Kalau begitu jantung Pak Jajian, karena dia bolak-balik, itu ngarang itu. Yang dengar orang bodoh, ngangguk aja. Bukan itu. Kalau Rasulullah menyebutkan mudghah, daging kimpal, daging kental, itu adalah majaz mursal mimbabi itlaqil mahalli wa iradatil hal. Yang disebut tempat yang dimaksud yang menempatinya. Latifah qalbi. Kalau dia tidak dibangunkan, kalau tidak simpulnya dilepaskan oleh mursyid dengan kekuatan ruhaniah, tidak akan ada yang bisa melepaskan. Sejuta kali Anda dipidatoan, hantem-hanteman, buka hatimu kumahamu kana. Kamu ini tertutup sekali, memang tertutup. Bukakan dong, ayo buka. Nggak bisa, makanya cari ahlinya. Itu cari ahlinya. Bukan. Ya, kalau saya sampaikan tadi ini dunia. Kalau Anda belajar di Suryalaya jangan berpikir jauh di pamoyanan dia kadio jalan ke jero 8 kilo jadi itu kali. Bukan itunya. Ini pusat kajian tasawuf internasional. Anda sekarang bukan sedang berada di Pakampungan Suryalaya, orang kota, bukan di Godebak. Anda sedang berada di salah satu, bahkan di, ya bolehlah salah satu lah untuk menghormati yang lain ya. Salah satu pusat kajian tasawuf terbesar di dunia, Pak. Ini dunia. Bukan sombong, saya tukang malang melintang. Ya. Saya melihat bagaimana perguruan tarekat di Mesir. Kalau sebuah perguruan tarekat atau lembaga pendidikan kalbu sudah punya jamaah di atas 4 juta, itu sudah super itu. Kita ini, kan ya bisa asa ecek-ecek.
Barik kasurnya, di kasurnya lah. Ku goreng patut. Bukan. Nah ini yang dididik di Suryalaya itu ini. Latifah kolbi, latifah turuh, latifah siri, latifah khofa, latifah akhfa, God spot, latifah nafsi, dan latifah kolam. Ini diolah ini terus menerus. Tiga diolah. 3 gudang sifat manusia. Ilaha 2 gudang sifat manusia. Ilallah 2 gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia bukan di daging hati, bukan di jantung. Gudang sifat manusia itu di sini titik-titiknya. Tuh. Kok Pak Jajan pakai tulisan Latin sih? Bagusnya pakai Arab dong. Kalau pakai Arab kan jadi kelihatan kitabnya. Jangankan yang gundul, yang gondrong aja banyak yang nggak bisa. Makanya saya terjemahkan. Ini dari kitab Qatrul Goes, Syekh Nawawi Al-Bantani. Digali oleh Kiai Suhrawardiyah. Ditulis dalam Mubtadi'in teh. Kitab-kitab Bidayatus Salikin yang ditulis itu didiagramkan. Ini bukan karangan Suryalaya ini. Ini turun menurun dari para ahli ruhani. Sejak Nabi Adam manusia itu begini sifatnya. Gak begini. Kalau umat Muhammad begini, umat yang lain lagi. Memangnya pabrik manusia beda. Gitu-gitu juga sama semua. Dan ini nggak berubah seumur hidup. Dari mulai ada manusia nggak berubah. Beginilah manusia. Di sini gudang-gudang sifatnya. La ilaha illallah yang kita terima dari mursyid. Kenapa harus pakai kekuatan ruhaniyah? Karena memang untuk memperbaiki ribuan sifat manusia yang seperti ini. Nggak gegabah. Makanya pakai metode. Bukan sekedar cari pahala. Ya, itu. Kenapa tadi ada ya Rafi'at darajat. Jadi aduh ini saya punya saudara malas banget ibadah, dinasihatin malah melawan. Jangan putus asa, wudu, zikir. Mungkin zikir hobinya bisa 1000, bisa 2000. Pangarsa Abah bijaksana aja untuk tidak membuat orang kaget, maka beliau nggak pernah memperlihatkan action-action yang tampil beda. Tapi saya di Banten melihat para ahli Naksabandi, kalau pakai tasbih itu bodoh amat, orang mau ngomong apa, dia sedang nikmat. Ya dirinya sendiri kok. Dirinya sendiri, capek-capek amat, kayak orang ngintip aja, yang capek kan yang ngintip ya. Iya. Orang lagi enak-enaknya lu capek. Ngintip apa? Ngintip makan. Iya, ngintip makan, ngintip menyuapi. Ya kira-kira itu. Ya, Allahumma ya. Terus Syafi'il Amro terus ya. Mujibad da'awat, semua keinginan. Ya Allah, Engkau selalu mengabulkan semua permintaan. Mau apa kamu? Ya, mujibad da'awat. Engkau yang mengabulkan. Sebenarnya kamu ini mau apa? Malu ya Allah. Ya, mujibad da'awat. Aku tahu keperluan kamu. Sia. Makanya disebut pengarsabah kepada beliau. Nanti pikir teh kudu aya. Karena riwayatnya beliau yang mendengar saya hormat. Diajar torekat teh kudu aya deuleueun batur. Nyok dengekeun. Seperti kalau tarekat itu layo lungse, bukan. Tapak diajar tarekat teh kudu aya deuleueun batur. Cek batur, waduh jelema diajar di kitu bener. Rizki na ge loba, mobil mah BMW. Mobilnya Mercedes. Mobilnya Land Cruiser. BMW berkat manakib wusul. Tah dengekeun. Baheno. Enggak aneh. Moaleuh. Kalau saya dengan beliau, ingat ulang tahun keberapa tuh? Yang dulu. Gini ya, cerita sedikit. Kan saya sama-sama menghadap. Dipanggil. Panggil. Nih, cerita nih. Ini enaknya kalau berdua ngomong. Sama-sama dipanggil. Masya Allah, si bodoh, si tolol, si barokokok. Orang jelek kayak saya. Kalau di kantor majelis ulama saya berani duduk. Aku ketua umum MUI, oke lah. Kalau di kantor NU aku berani duduk di meja syuriah. Wong aku syuriah. Tapi kalau harus masuk ke hujroh syarifah, ke kamarnya guru agung,
Apa enggak pantas orang goblok kayak saya? Maka kita dipinta, Pak Jejen, kesini kata Pak Agus. Mana? Enggak. Sama Pak Gaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ketika kami datang, mana tanganmu? Tangan beliau, ini ya di bawah. Tangan beliau dimasuki lepen cincin. Tangan si berkokok goblok ini juga dikasih pet. Ya. Dan saat itu apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ya, sing barokah. Sing barokah. Pulang nggak ngobrol kita, nggak ngobrol. Saya sedang di Cianjur, kata supir saya, Mang Adut tuh Mang Deden. Saya kan pakai Kijang F12 yang kapsul itu. Kata supir saya, Pak, ada Land Cruiser. Mana? Itu di belakang. Ya biarin. Enggak. Barangkali Bapak perlu. Kamu kira-kira itu seberapa? Mundur ya Pak? Ya mundur dah. Mundur. Masuklah ke showroom. Orang showroom mengatakan, Pak mau perlu apa? Motor apa mobil? Mobil yang mana Pak? Nih ada Perosa, ada Kijang dan lain-lain. Gak sih, pengennya yang itu. Wah itu pakaiannya bos Pak. Itu gak dijual Pak. Gak dijual itu Pak. Oh gak apa-apa. Emang bosnya di mana? Lagi rapat di atas Pak. Ada nomor teleponnya enggak? Ada. Telepon Halo bos, karena bukan muslim. Ini saya nih Pak Haji dari Sukabumi. Iya Pak, ada perlu apa? Ini lagi lihat-lihat mobil pakaiannya bos. Waduh maaf Pak, itu nggak dijual. Ya nggak apa-apa, nanyain aja. Tapi sih kalau Bapak perlu ambil aja lah. Ya itu berapa? Ya paling Pak 315 lah. 315. Saya nggak punya uang sebanyak itu, paling ya sekitar 100 juta. Ya simpan dulu sini, nantinya silakan bayarnya kapan, boleh ambil aja mobilnya Pak. Di bawah Rita kene. Si Cepot jadi raja. Ai papang deui ieu make Krista. Tuh gitu ucu. Jadi kita tidak minta apa-apa pada Allah, malu untuk minta. Pemberian dari Allah terlalu banyak kepada kita, tapi Allah lebih memperhatikan, nak. Kamu jangan berpikir, gua belajar zikir miskin aja terus-terusan. Kurang syukur kamu. Persoalannya zikirnya dipakai meminta. Jangan dipakai meminta. Zikirnya dipakai syukur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang memberi nikmat mata ini, berapa miliar harganya engkau ya Allah. La ilaha illallah. Telinga ini berapa miliar ya Allah. Terlalu mahal ya Rabbi. Pemberianmu terlalu banyak kepada saya ya Allah. La ilaha illallah. Lidah ini berapa triliun harganya ya Allah. Kalau saya beli, dari mana belinya ya Rabbi? La ilaha illallah. Matahari menyinari, berapa miliar harganya ya Rabb? La ilaha illallah. Air setetes, berapa miliar harga penciptaannya? Yang 2000 satu botol itu harga botol plastik dan keringat orang. Kalau airnya itu siapa yang berani memberi nilai? La ilaha illallah. Satu butir beras berapa nilainya itu ya Allah? Mungkin Allah mendengar. Enak juga dengar suaramu. Tahu diri juga lu ya. Ya udahlah, kebutuhan cuma 1 miliar sih. Aku bantulah. Tahu? Kalau datang ke sawah nyangkul aja, jangan nyari belut. Belut keluar sendiri. Jangan ke sawah nyari belut, kamu capek. Artinya sawah nggak digarap nanti. Tolol. Yang tolol saya maksudnya. Paham sekarang? Di sini luar biasanya dikir. Jangan dianggap orang dikir nggak minta sama Allah. Tapi cara mintanya sopan, Bung. Kamu kok nggak ngerti? Nih, pengen denger demonya si Abdul Qadir pada Allah urusan rizki. Tahu nggak? Orang tarekat itu sangat takut pada Allah. Orang tarekat itu sangat malu pada Allah. Tapi orang tarekat itu sangat manja kepada Allah. Bermanjalah di depan Allah karena dia Rahman Rahim. Takutlah pada Allah karena dia sangat gangas. Berserahlah kepada Allah karena ia sangat menanggung.
Kontak terus, semua sifatnya kita imbangi terus. Kholik makhluk, kholik makhluk, kholik makhluk. Dari engkau itu, dari aku ini, dari engkau itu, dari aku ini. Ya. Syekh Abdul Qadir bersabda dalam doanya, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syakiyan au mahruman au matruda. Ya Allah, kalau memang aku ini sudah kau tulis di lauhil mahfuzmu, aku ini harus menjadi orang yang celaka, silahkan ya Allah, karena engkau yang maha kuasa. Dan kalau engkau menulis aku ini di sana adalah orang yang terusir, usirlah saya ya Rob, karena engkau Tuhan yang maha kuasa. Kalau memang aku ini mahrum, harus terhalang, layaklah orang seperti aku diusir, dihalangi ya Rob. Memang nggak layak untuk ke sana. Silahkan ya Allah. Enak ya, kata Allah, lu tahu juga sifat gue. Kamu sih nggak tahu sifat aku. Lalu lu mau ngomong apa lagi? Ya Allah, engkau pun berfirman. Nah, mulai. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Selain engkau yang menuliskan, juga engkau kuasa untuk menghapus ya Allah. Enggak usah repot-repot, hapus saja yang tadi. Ini mainannya orang terikat dengan Allah. Ente mah. Ayo Allah, capek kayak gitu. Luar biasa. Ente mah, masa pengersa Abah harus menjelaskannya begini? Ini ajalah yang ecek-eceknya beginilah. Ya terompahnya aja lah menjelaskannya. Ganti ya Allah, apa maumu? Kalau aku di sana harus terusir, nggak apa-apa. Hapus jajan terusir menjadi jajan diterima. Kalau memang jajan di sana, jajan itu sengsara, nggak apa-apa ya Rob, ganti aja bahagia. Beraninya kamu meminta kepadaku, kenapa engkau berfirman dalam Qur'anmu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, engkau yang berkehendak untuk menghapus tulisanmu sendiri. Siapa mau melit ke aing cek Allah. Nah, itu maka jadi pangeran. Yo. Ngelejek orang tarik. Jadi si hayang aku maha itu, aku maha we, abdi mah teu wantun. Tah. Amin. Wis dibere nanahon gitu. Ya, lanjutkan doa yang tadi belum selesai. Ya mujibud da'wat. Ya arhamar rahimin. Masuk ke wirid selanjutnya, la haula pasrah sumerah. Teu aya upaya, teu aya daya, teu aya upaya angin ku Allah anu maha luhur, ujung nu maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ibarat cacaka, ibarat kepompong. Dia bergantung pada satu apa? Pada satu benang. Mangga sadaya-daya Gusti, mangga. Maha Gusti we. La haula. Tapi nanti masuk lagi kemana? Ke qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari bahayanya alam. Dari semua yang berbahaya. Termasuk gosikin idza waqab. Teh ceuk sakawal mah eta gagaduhan. Besok ucar acir kemana-mana ieu. Bakal hayang. Itu juga gosikin idza waqab. Ya, ingin zina, gak puas dengan perempuan, itu termasuk gosikin idza waqab. Ya, banyak gosikin idza waqab ini. Maknanya banyak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada orang dengki, itu adalah tolak sihir itu. Kamu tolak sihir mesti pakai menyan gede. Nanaunan kikituan. Olahraga lain tuh. Udah gitu-gituan mah, kok pajajan tahu anak gunung gede nyaho tatangga jurig aing teh. Saduan aja ngeta anak gunung Sawal. Apalagi doa. Nah gitulah ngajinya, kan kita ini kelas beginilah, masih pengen ketawa ya ngajinya. Gak usah terlalu tegang lah ya. Walaupun bibir tertawa tapi hati kan menangis. Bener enggak? Ini sambil ngomong begini walaupun ketawa, kamu sedang mendapatkan sesuatu. Sedang menangis. Apa bisa Pak Jajan menangis sambil tertawa? Bisa. Tuh kalau kamu menikahkan anak, wisuda anak di wisuda kan kita ketawa juga, menangis juga. Itu luar biasa itu. Ya, ini ilmu psikologi ini. Ya. Lalu apa? Istighfar, astagfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwa. Al-hayyu silahkan boleh. Al-hayya memang lebih enak di i'rabnya. Boleh saja. Di Suriyalaya mau al-hayyu al-hayya boleh. Pengarsa Abah enggak pernah memberangus, Bu. Selama itu punya dasar tanggung jawab. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, ternyata aku ini masih digoda oleh setan. Setan teu kadeuleus, setan bungkelekan. A'udzu ya Rabb, lindungi saya ya Allah dari setan yang terlihat dan setan yang tidak terlihat. Minal jinnati wan nas ujungnya. Masuk lagi pada khataman selanjutnya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pasrah lagi. Barusan mohon perlindungan, pasrah lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gak usah terlalu disalahkan karena hasbunallah jadi bunya panjang. Pas diganti hasbunallahu wa ni'mal wakil itu genaheun euy. Saya aja yang pembina tunggal LPTQ Dewan Juri di dalam tilawah ya di pesantren saya gitu aja lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pak Jejen gak enak kedengarannya kumaha ceuli sia we hasbunallah. Nah gitu-gitu wae oge make disalahkeun. Capek lah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal wa ni'man nasir. Supaya enggak kelihatan nunya keun bae lah. Minta hampura ka Allah saeutik mah. Mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula. Ulah dipanjangkeun teuing ge wa ni'man nasir ulah itu. Kalau gitu oper itu terlalu. Saeutik malah hitung-hitung saja we eta mah syair. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Memang kedengarannya seperti gaya anak-anak ya. Seperti orang bodoh. Kena seperti mah. Ya. Tibatan anu alus sorana bari kedul ngamalkeun. Dae kuro mun dibere duit, muludan ka mana-mana mamawa eho. Matih keneh anu teu geunaheun kana ceulina tapi mudawa mah dipigaweuna. Hati-hati lo. Ya harus tahu kualitas ibadah makbulnya oleh Allah. Nikmat. Bukan senior. Bukan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula. Mau digaya-gayain boleh. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man. Kumaha maneh. Nu gitu-gitu mah tadi atur ti Suryalaya. Wah, keur sorangan mah diserapatkeun. Udah. Pengalaman hataman hayang kelakuan kedul heuh. Pigawean loba diserapatkeun heuh. Masuk lagi, terus kita selesaikan. Tuh. Wow, itu kamu kalau tahu maknanya. Itu sudah. Ya Khofiyah Lutfi itu sudah menyatukan dirimu dengan Allah. Kalau sekedar doa masih rengang, Pak. Masih rengang. Ya Allah, engkau di atas sana, memang aku di sini. Kamu di bawah ya? Iya. Saya kalau ngelihat di TV orang berdoa meliuk-liuk, ya Allah ya Tuhan. Gua pengen telepon aja, emangnya Allah lu di mana? Itu kalau nggak punya guru tarekat begitu, Pak. Yang namanya Indonesia kan gudang orang bodoh digituin enak aja. Bangga. Maaf sorry ya, jangan tersinggung. Soalnya saya dulu tukang gitu-gituan. Mantan terus. Jajan memang mantan. Jadi kalau ngomong gak nyinggung orang. Jadi pengalaman diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ditambah pakai eho. Ya Tuhan kami, kami bersimpuh, di hadapanmu. Pas dipakai iklan obat repot itu. Kalau bodrek bisa pakai eho. Bodrek, trek. OSK don. Pas paramik repot itu. Ayo terus, biar kenyang loh.
Ya. Menggembirakan orang itu kan mahal itu. Ibadah itu. Jangan disebut item hati. Wong kita hatinya udah diobati, dicat putih. Udah beres. Aduh, ini waktunya lewat ya. Nanya aja, pura-pura aja nanya. Saya juga masih sanggup, tapi nanya aja pura-pura. Kalau situ sebut belum, ya syukur. Ya. Kalau situ sudah, memang yang terus. belum, yang sudah mah sudah lewat. Ya sudah lewat. Ya Khafi ya Lutfi. Waduh, saya sering menangis bukan karena memuliakan Allahnya, saking uniknya melihat kalimat. Sebelum saya ke Suryalaya belum pernah saya menemukan kalimat seunik itu, Pak. Kata orang sih saya kan tukang kalimat ini ya. Tukang kalimat, tukang urus kalimat, corobnya, nahunya, balaghahnya gitu. Ya Khafi ya Lutfi. Sebenarnya ya-nya itu disyiddah ya. Ya Khafi ya Lutfi. Tapi kalau ada yang membaca ya Khafi ya Lutfi, Pak Jajan mah loba omong ngiluan. Nanti kalau saya ketika sedang jadi kiai, saya perbaiki itu. Kalau saya sedang ikut mengamalkan, siapa tahu yang bodoh lebih tajam amalannya daripada saya. Di situ bedanya torekat, cuk. Kalau kamu jadi ulama besar, jadi sarjana, profesor di rumah, banggalah Anda. Tapi begitu masuk majelis torekat, lep 0 kilometer. Oh. Ya kita ikut aja. Ya Hobi ya Lutfi. Adik nih Lutfi. Ya Hobi ya Lutfi. Ya Khafi ya Lutfi, wahai zat yang maha samar kasih sayangnya. Yang dimaksudkan samar kalau Allah sudah menyayangi gak terhalang dengan apapun. Dihalang oleh manusia 1 juta tidak akan terhalangi. Dihalang oleh bajak tidak akan terhalangi. Sebab Lutfinya itu Khafi. Kayak baru tahu ya. Salah saya. Kenapa gak diterangkan dari dulu? Ya Khafi ya Lutfi. Adrikni, jemput saya ya Allah. Kira-kira, ya Allah, Adrikni jemput saya, jangan dibiarkan saya. Masa engkau biarkan saya begini? Hidup saya begini, keadaan saya begini. Adrikni, dengan apa aku harus menjemputmu, harus mengajakmu? Bilutfikal Khafi. Dengan kasih sayangmu yang samar itu. Samar artinya enggak kelihatan. Gak kelihatan sebabnya. Tahu-tahu datang. Bagaimana orang menghadapi Goliat, Jalut. Pasukan dari agama Tauhid dulu sudah lemah menghadapi Goliat, Jalut. Wong raja tinggi besar, berkuasa luar biasa, gagah sakti mandraguna. Pakai cetoknya itu, pakai helmnya, helm baja yang gak tembus panah, gak tembus pedang. Umat Islam, agama Tauhid waktu itu udah repot. Gimana ngelayanin ini? Datang Daud, anak muda waktu itu. Hud, mau kemana kamu? Ikut perang ah. Senjatanya mana? Nanti aja nyari. Pas datang ke dekat si Jalut itu, dia ambil koral 1. Mungkin kata temennya mungkin ini, tapi nggak ada di kitabnya sih, karangan saya aja. Supaya enak aja ya. Hud, pakai apa? Ini aja pakai koral. Kamu pakai panah nggak mempan, pakai pedang nggak mempan, kamu pakai koral. Iya, kalau koral sembarangan. Tapi ada ismu zatnya, ada ismullahnya, ada zikirnya. Karena pakai zikir, tung, pluk, flash, mati. Pakai zikir itu begitu, Bung. Fir'aun kalah oleh siapa katanya? Karena Nabi Musa punya apa katanya? Tongkat apa itu katanya? Tongkat mukjizat ya? Jadi ketika Nabi Musa bertapa, datanglah tongkat. Kayak di film. Wahai Musa, bumbu masak. Atas pendekatanmu kepadaku, ku berikan tongkat mukjizat ini. Bukan, Bung, Nabi Musa udah biasa menggembala kambing bawa tongkat. Wa ahusyu biha ala gonami pargi ngoprak-ngoprak ke eta kayu biasa, kayu cagak, li aneh-aneh wae.
Kenapa bisa membelah lautan? Karena ada zikirnya. Marukan jelema mah kudoa. Nabi Musa di sisi laut ngadoa, diberi Fir'aun, ya Allah, ya Tuhan kami. Fir'aun mengejar saya, ya. Tolonglah kami, ya Allah. Beletuk pae. Siapa? Saya ge kos nu heuh ngomong kita da bareto mah saya ge sarua jeung maneh teu nyaho. Ceuk pangarsa jangan kaos mah kitu teh ayeuna. Nges tong loba omong, rahasia perusahaan. Enggak begitu, Pak. Beliau sampai ke pinggir laut, teu make meliuk-liuk. Make renge heula ngadoa kikituan nih. Kos ngagerowan teu kudu kitu. Biasa saja. Sambil senyum tapi zikir, komunikasi dengan Allah, kopinya jalan. Allah berfirman kepada dia langsung pada kalbunya, enggak pakai suara bahana angkasa, enggak. Itu mah yang pakai bahana angkasa sutradara aja itu. Ya, saya bantu Kang Uso. Kang Uso sudah membuat film zikir pembelah dada sekarang. Wah, pembelah dada luar biasa, pembelah kalbu maksudnya. Hadirin, maka Nabi Musa sambil senyum langsung di pinggir pantai Allah berfirman pada Musa, "Idrib bi'asokal bahar." Tuh, tongkatmu pukulkan ke apa? Enggak pakai suara ke telinga, enggak pakai jin. Wahai Musa, dengarkan ini jin ifritmu. Enggak. Bingung juga sih, masa ya laut harus dipukul, jadi apa nanti? Begitu dipukul, terhentilah air dari kanan dan kiri. Terbukalah dia, jadilah jalan di bawah dasar laut sana. Ada yang mengatakan jadilah jalan seperti jalan aspal. Enggak tahu ya. Kitabnya apa? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah dia terbelahlah airnya, maka jalan kakilah menjadi daratan di bawah. Begitu. Itu bukan oleh tongkatnya, oleh zikirnya. Orang sekarang nyari-nyari tongkat ajaib artinya. Nanaonan teh ucuk. Ya, lanjut. Apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Taubat. Jangan melamun kalau la ilaha illa anta. Kalau pengen ngerti enggak? Udah ngerti sih, tambahan aja ini. Kalau pengen lebih ngerti la ilaha illa anta, mesti pakai telunjuk ngomongnya. Angkat tangan, saudara. Angkat tangan, ayo maneh. Lain praktek Nabi Musa geus ganti bab ieu mah, ayo maneh. Siapa yang belum ngangkat nih? Ikuti ngomong saya, tapi jangan mendahului kau. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka. Maha suci Engkau. Ini aku adalah. Aku. Kemana telunjukmu kalau aku Kadil? Siapa? Pada saya begini. Ini kehebatanmu itu. On suruh on namanya. On blow on. Kecewa. Ulang yuk. Wah, untung datang ke sini, masya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Jangan dirubah, anta itu Engkau. Walaupun tujuannya Allah. Subhanaka. Maha suci Engkau. Ini kuntu. Aku adalah. Awas, tangan di atas, awas. Turun. Aku adalah minadzolimin. Orang yang dolim. Akulah orang yang dolim. Jadi yang aku dolim kita. Kenapa orang maksiat? Karena saya dolim. Repot amat. Di kampung saya ada diskotik. Biasanya seminggu saya hantam dengan Hizib Nasri pakai saum, hancur dia. Tapi ketika saya belajar tarekat 3 tahun makin gemuk aja. Begitu saya doakan dengan doa penghancur, malah makin gede dia. Bingung juga. Gimana ini Hizib gue semua kok tumpul ya. Begitu saya datang ke pengarsa apa? Pengarsa, ada tempat maksiat di tempat kami, tidak akan ada yang baik kalau enggak ada yang jelek, Kiai.
Kan? Ya sudah. Sudah. Panjang ngerti saya teh sudah wae. Kiai Haji Jejen katanya jagona ilmu Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badai, makulat, wadai, istiqoq, munadarah, mantek, menguasai ilmu itu. Ketua umum majelis ulama dikasih tahu kamu adalah tidak akan ada yang baik kalau nggak ada yang jelek. Jadi yang jelek itu sengaja oleh Allah untuk mengingatkan saya. Saya pakai doa hizib nasri, penghancur, syakit samlahum, badid samlahum, malahan makin gede dia. Maka saya oper personeling, manuver ketobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mereka itu ibarat goa yang gelap. Ibarat goa yang gelap. Kalbu saya bagaikan cermin yang kotor. Kalau cahaya Allah ingin masuk pada mereka, maka saya harus membersihkan diri. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Cuma 3 hari datang Pangdam memerintahkan, tutup diskotik di Sukabumi. Pakai tobat 3 hari, pakai hizib 3 tahun. Silakan terserah kamu. Ya, baik. Terakhir. Ya Latif 16.641. Mau berjamaah boleh dengan yang lain, mau sendiri makan aja kamu 3 piring. Tidur harus sekian jam. Suruh wirid malah nggak seneng. Tapi nggak usah pakai lagu kalau mau banyak. Ya Latif 3 hari 3 malam itu. Cepetin aja ya Latif, 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 ya Latif. Suka keliru jadi layatip. Nggak apa-apa. Sekali-kali itu namanya langsir itu. Ya, itulah saya kira khotaman.